pantang menyerah walau fisik tidak sempurna. Ya saya bangga lah, senang saya bisa walaupun dengan keadaan fisik saya seperti ini, tapi saya bisa bermain dan mengalahkan orang-orang yang normal gitu. Impian tak berhenti justru dicapai lebih tinggi. Target saya sekarang lebih tinggi malah. Contoh misalkan nanti di 2020 Olimpiade, itu kan tingkat dunia. Dulu hanya balap, saya hanya tingkat Asia. Merekalah atlet kebanggaan negeri yang terus mengukir prestasi. Mereka rela berkorban demi satu spesies satwa. 1 tahun sekali baru ketemu dengan keluarga. Kawan-kawan di WWF itu sudah saya anggap keluarga ya. Biasa kita aktif dengan di lapangan. Lapangan itu 10 sampai 20 hari biasa di lapangan. Pernah kita tidak keluar dari hutan tuh sampai 2 bulan. Menjaga eksistensi yang pernah punah. Karena saya sudah benar-benar jatuh cinta pada. Jatuh cinta sama badak. Ya karena itu ya salah satu binatang langka yang sudah dianggap punah sejak tahun 96 ya kalau nggak salah. Hadapi tantangan demi pelestarian. Kerja di lapangan yang tidak ada sinyal, tidak ada akses transportasi. Dan bagaimana psikologis orang meninggalkan keluarga dalam rentang waktu yang lama dengan tantangan pekerjaan yang tinggi, itu rentan sekali gesekan di antara tim. Goresan tangan, pelukis istimewa. Waktu lihat Anfield melukis, yang ada di pandangan Mas Yus apa? Bola, saya ini jadi kagum nih, kalau saya dulu waktu kecil bisa kayak dia, sekarang mungkin lebih saya. Dalam sunyi, ia membangun dunianya sendiri. Terus kita bawa ke THT. THT itu diperiksa telinganya bagaimana, ya baru ketahuan memang Anfield itu mengalami tuli total, kiri kanan. Meski dalam sunyi, ia terus berkreasi. Itu dia melukis banyak sekali, sampai 100 lukisan landscape dalam setahun. Saya Agnes Karina. Saya Ferry Prihardi. Saya Amalina Lutfia. Dan saya Prita Lahora. Pemirsa, inilah 360, 3 fakta membuka mata dalam 60 menit. Memiliki kekurangan bukanlah halangan untuk tetap berprestasi. Hal ini dibuktikan oleh 2 atlet nasional yang ditemui Amalina Lutfia. Seorang pebalap sepeda yang tetap berlaga meski dunia balap motor telah merenggut kaki kirinya. Amalina juga menemui seorang atlet tenis meja difabel yang mampu berkompetisi di kejuaraan umum. Kedua pejuang olahraga ini tak hanya memperkaya prestasi sendiri, namun juga menciptakan generasi penerusnya. Berikut kisah mereka. Melesat dengan penuh perhitungan. Sekilas pemuda ini tidak mengalami kesulitan melewati hambatan di medan latihan. Padahal fisiknya kini tak lagi sempurna akibat peristiwa 2 tahun lalu. Well done, as both the Indonesian riders go past the finish line. Fadli Imamuddin, seorang mantan pebalap motor kelas Super Sport 600 cc terpaksa pensiun karena kecelakaan merenggut kaki kirinya. Dua tahun menghilang, nama Fadli kembali mencuat sebagai seorang pebalap di cabang olahraga yang baru. Saya menemui Fadli di rumahnya di Bilangan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mas Fadli, apa kabar? Saya terakhir lihat di tahun 2015 ya. Yeah. Sekarang muncul lagi dengan sepedanya. Apa yang menjadi fokus Mas Fadli sekarang sebenarnya? Jadi memang awalnya
ketidaksengajaan untuk menjadi atlet sepeda karena saya rutin bersepeda. Jadi pada saat itu memang kebetulan main sepeda ternyata bareng sama ketua PBISI, Pak Okto. Dan setelah itu ketemu juga dengan Coach Puspita, pembalap sepeda di zamannya, sekarang dia sudah jadi pelatih. Dan dia mengajak saya untuk membela Indonesia lah di tingkat Asia dan nanti targetnya di 2020 Olimpiade. Olimpiade untuk Paralimpik ya? Ya, paracycling. Paracycling. Jadi setelah ada tawaran itu ya saya sangat senang karena dulu saya berkompetisi, sekarang berkompetisi walaupun di beda cabang olahraga. Ya ini nih kayaknya nih bekas tabraknya. Jadi kaki saya 15 cm ke bawah hancur. Kehilangan aset utamanya hingga meninggalkan dunia balap motor, Fadli tidak terlarut dalam penyesalan. Padahal ia telah menekuni balap selama lebih dari 15 tahun, hampir separuh dari hidupnya. Di tahun ia mengalami kecelakaan pun, M. Fadli tengah berada di puncak karir. Jadi pas di Super Sport, kira-kira berapa gelar juara yang udah diraih oleh Mas Fadli? Kalau juara seri sih, ya banyak banget ya. Banyak banget ya, puluhan? Lebih? Lebih? Ya, karena dalam 1 tahun itu bisa lebih dari 15 event. Nah, bayangkan saya sudah balapan 15 tahun, berarti 150 kali event ya kira-kira. Atau bahkan lebih. Dan kalau juara serinya, saya 2004 juara medali emas PON, Palembang, kelas motor bebek. Terus juara Asia pakai motor bebek juga, underbone juga. Terus juara nasional. Kondisi Fadli kini pulih setelah melalui perjalanan panjang. Namun semua itu diraih bukan tanpa perjuangan. Keluarga menjadi salah satu penyemangat hidupnya. Sang anak pun yang lahir saat masa perawatan turut berperan besar dalam proses pemulihannya. Berarti tidak sempat mengalami depresi atau jatuh Enggak mental sih. ya? Langsung Enggak. fisik sembuh, mental juga ikut langsung Ya, mengikuti? jadi setelah saya amputasi dan nggak lama dari itu healing, pemulihan, dan saya berusaha cepat dan ya mengikuti apa saran dokter deh. Jadi dari luka jahitan semuanya udah sembuh, bisa pasang kaki palsu. Dan semenjak itu saya udah mulai belajar jalan, pakai tongkat 2, pakai tongkat 1, dan masih pakai tongkat 1 saya coba pakai sepeda. ...2017 menjadi tahun di mana Fadli mulai menapaki karir baru, cabang olahraga sepeda paracycling. Ini adalah satu di antara sesi rutin latihan Fadli untuk mempersiapkan kompetisi balap sepeda tingkat Asia dan juga dunia. Mulai 2017 di awal tahun saya baru mulai sepeda lagi, sebenarnya belum lama. Hitungannya memang belum lama, dalam hitungan 3 bulan, tapi banyak latihan, semakin banyak intensitasnya, semakin cepat buat minimal memulihkan fisik saya yang dulu kan. Kompetisi apa yang berarti dalam 3 bulan ini udah sempat ikut kompetisi? Sudah, kemarin di Asia Cycling Championship di Bahrain, saya posisi keempat. Oh, posisi keempat. Di awal Maret ya? Di awal Maret. Awal Maret posisi keempat. Nah, next apa lagi yang dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat mungkin September, SEA Games. Ya, di Malaysia, dan 2018 Asian Games di Indonesia. Targetnya? Ya juara. Juara ya, emas ya targetnya. Ya. Menekuni dunia baru, Fadli masih tetap berupaya mewujudkan impian di dunia balap motor. Melalui sekolah balapnya, ia membimbing para pebalap muda. Nama saya Agung Didu, saya berasal dari Kota Sengkang, Sulawesi Selatan, umur saya 13 tahun. Prestasi saya juara nasional MP5 dan MP6 2012, 2013, dan 2014. 43 Racing School, nomor yang menjadi identitasnya saat ia menguasai sirkuit. Sekolah balap, cita-citanya Mas Fadli apa yang paling tinggi? Ya, kalau untuk di bidang balap, ya semoga aja banyak pembalap-pembalap muda, terutama dari kerjaan saya dipercaya mengawal pembalap-pembalap muda dan melatih mereka
Ya harapan saya agar mereka cepat bisa ke tingkat dunia. Di lain tempat, seorang atlet kebanggaan Indonesia tengah melatih generasi penerusnya. Dialah David Jacobs, atlet difabel tenis meja, peraih medali perunggu di Olimpiade London 2012 lalu di ajang Paralimpik. Prestasi yang pertama kalinya berhasil diraih oleh atlet Indonesia setelah 20 tahun penantian. Saya menemui David di sela-sela latihan. Berbeda dengan atlet kebanyakan, David bermain dengan tangan kirinya. Saya tangan kanan saya kan ini cacat dari lahir ya. Jadi memang pada saat lahir itu saya divakum, terus dioperasi dan kena saraf tangan. Jadi dari lahir memang saya udah dilahirkan seperti ini gitu. Itu berarti dia tidak bisa gerak, Mas? Atau bisa gerak? Bisa gerak tapi mungkin kondisinya cuma 10% sampai 15% kekuatannya gitu. Kemahiran ini tidak begitu saja ia dapatkan. Ia sempat mengalami masa kecil yang penuh cemooh akibat kekurangan fisiknya. David pun menceritakan bagaimana tenis meja mengubah hidupnya. Sempat mengganggu percaya diri itu, Mbak? Ya pastinya ada ya, karena pasti kalau sekolah sama ketemu teman-teman kan pasti mungkin ada yang bercandain, ketawain saya pasti adalah perasaan rendah diri, minder gitu kok. Saya beda sama teman-teman seusia saya, keadaan fisik saya kayak gini. Cuman memang bersyukur orang tua saya selalu memotivasi saya bahwa memang kelemahan ini jangan menjadi, maksudnya jangan minder lah, tetap semangat, tetap berjuang gitu aja sih. Dan salah satu yang bisa bikin Mas David semangat adalah tenis meja ini? Iya, jadi pada saat kenal tenis meja ini saya merasa kok saya nggak ada kekurangan gitu loh pada saat tenis meja ini. Jadi saya sangat enjoy, sangat senang pada saat saya bermain tenis meja. David memulai karir profesionalnya sejak usia sekolah dasar. Sebelum menjadi atlet difabel dan berlaga di Paralimpik, ia bertarung dalam kompetisi umum hingga menjadi juara nasional. David tak pernah membiarkan kelemahan fisiknya menjadi alasan kekalahan. Mas David ini menekuni tenis meja, jadi belum Paralimpik dulu ya, Mas? Belum, memang saya menekuni memang bermain dengan orang-orang umum memang. Dan itu bisa membawa medali ya? Iya, jadi ya saya bangga lah, senang saya bisa, walaupun dengan keadaan fisik saya seperti ini, tapi saya bisa bermain dan mengalahkan orang-orang yang normal gitu. Mewakili Indonesia, medali yang didapat pertama kali yang Mas nggak bisa lupa itu apa? Jadi pada saat saya 16 tahun saya mengikuti seleksi junior ya, seleksi junior se-Indonesia untuk mewakili tim nasional Indonesia junior. Ya saya bersyukur saya bisa lolos pada saat itu. Dan itu pertama kali saya mewakili Indonesia di Malaysia pada saat itu junior nasional. Dan hasilnya juga cukup baik, saya bisa nomor 3 ya di tunggal dan di ganda saya bisa nomor 1. Kini David Jacobs berada di peringkat 4 dunia kelas 10 atlet Paralimpik, yaitu kategori atlet dengan tingkat kecacatan paling rendah. Ia kini juga melatih anak-anak dari berbagai daerah di seluruh wilayah tanah air dalam sebuah klub. Melalui klub K18 yang berada di bawah pengawasannya, David memiliki sebuah cita-cita. Cita-cita saya ya, saya ingin bisa membina atlet-atlet muda, khususnya nggak yang normal aja ya, jadi yang punya keterbatasan fisik juga, agar mereka bisa maju, bisa berprestasi, jadi mereka tidak minder dengan keadaannya, tapi mereka mau berjuang untuk bisa menggapai sesuatu prestasi. Di klub ini, David juga melatih atlet difabel, namun jumlahnya hanya 1 hingga 2 orang. Selebihnya anak-anak ini adalah atlet umum yang dititipkan oleh pemerintah daerahnya untuk berlatih di ibu kota. Salah satunya, Ais yang baru berusia 12 tahun. Rumahnya di mana? Di Kalsel. Kalau dari tenis mejanya apa? Pengen targetnya apa besok? Pemain nasional sih. Pemain nasional. Dapat medali? Emas. Medali emas di mana? Ajang apa? Ajang kejurnas. Segala kekurangan yang dimiliki baik Fadli dan David bukan menjadi hambatan mereka meraih prestasi.
Bahkan keterbatasan ini justru menjadi batu loncatan untuk meraih mimpi yang lebih besar. Jangan kalah dengan keadaan ya. Memang kita udah dilahirkan seperti ini, keadaan kita seperti ini, kita jangan menyerah, jangan putus asa dengan keadaan. Kita mau terus berjuang, juga kita berdoa bahwa kita mampu juga berprestasi asal kita mau berusaha, kerja keras dan melakukan yang terbaik gitu. Tetap punya target, tetap set target, tetap harus. Target saya sekarang lebih tinggi malah. Contoh misalkan nanti di 2020 Olimpiade, itu kan tingkat dunia. Dulu hanya balap, saya hanya tingkat Asia. Dan sekarang ya dengan kita bersyukur pasti selalu ada jalan. Menjaga ruang jelajah spesies yang hampir punah, 360 segera kembali.